Bit, kamu udah nggak ngerjain tugas sejarah yang tentang PLO itu? Belum nih Dika, tapi kita ngerjainnya sama-sama. Tapi sekarang ini aku masih bingung. Sebenarnya PLO itu organisasi apa sih? Oh iya, kita sama-sama ngerjainnya ya. Mungkin Dika akan memberikan sedikit pengetahuan Dika tentang PLO. Jadi sebelum PLO Bit, ini kan kita sedang menghadapi dengan kasus berita yang sangat hangat, yaitu perang antara negara Iran dengan negara Zionis Israel. Jadi sebelum perang ini kita akan cari sejarah Bit ke masa lalu, yaitu pada tahun 1900-an Bit, tepatnya di PLO ini terbentuk. Jadi Bit, PLO itu adalah singkatan dari Palestinian Liberation Organization, ataupun dalam bahasa kitanya yaitu pembebasan negara Palestina. PLO ini dibentuk pada tahun 1964. Apa tujuannya Bit? Tujuannya lah untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina dari tangan jajahan Israel yang saat itu dibackingi oleh Amerika. Oh, jadi ini semacam organisasi perjuangan gitu ya? Betul Bit, pada awalnya mereka menggunakan pergerakan bersenjata. Namun dengan seiringnya waktu dan juga pada tahun 1990-an, terutama setelah perjanjian besar yaitu perjanjian Oslo pada tahun 93 Bit, PLO mulai beralih ke jalur diplomasi dan negosiasi untuk mendapatkan hasil perdamaian negara Palestina, walaupun beberapa pihak menilai ini adalah langkah yang sia-sia. Siapa sih pemimpin PLO yang terkenal itu yang sering muncul di buku sejarah Dika? Wah, ternyata Bit juga suka buku sejarah ya Bit. Jadi pemimpin yang sangat terkenal dari pemimpin PLO itu, dia menggunakan sorban dan juga kacamata legendaris. Beliau sering dikenal dengan nama Yasir Arafat. Dia tokoh paling berpengaruh di PLO Bit. Dan dia juga dikenal sebagai Presiden Otoritas Nasional Palestina. Dia memimpin PLO dari tahun 69 sampai hingga beliau wafat pada tahun 2004. Apakah PLO itu diakui secara internasional Dika? Iya Bit, pastinya. Bahkan PBB ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui PLO sebagai satu-satunya perwakilan sah bangsa Palestina sejak tahun 74. Mereka juga punya status pengamat di PBB Bit. Wah, jadi besar juga ya pengaruhnya. Sangat besar Bit. Tapi mereka juga pernah ditentang loh oleh kelompok-kelompok Palestina lain seperti yang terkenal yaitu Hamas. Karena perbedaan pendekatan dalam perjuangan kemerdekaan, Hamas menilai dengan menggunakan jalur negosiasi itu hanya sia-sia karena hanya akan berzolimi. Karena kita tahu Israel adalah negara yang bisa dibilang didirikan oleh Amerika. Menarik juga ya Dika. Jadi sekarang peran PLO ini lebih ke arah politik atau diplomasi sih? Benar Bit, PLO sekarang lebih fokus pada upaya pembentukan negara Palestina merdeka lewat jalur hukum internasional dan dukungan negara-negara lain. Jadi lebih jelas sekarang. Terima kasih banyak Erika atas informasinya. Sama-sama Bit, nanti kalau sama-sama bingung kita sama-sama belajar ya.